Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhasul Amal Santosa, NIM 122705054. Di sini saya akan mengerjakan tugas Excel yang telah diberikan oleh Pak Jumadi di Informatika Digital. Ini merupakan website Datamation yang berjudul Building a Neural Network in Excel, a 6-step how to guide. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Mana ini tuh artinya membangun jaringan neural di Excel menggunakan panduan praktis 6 langkah. Nah, jaringan saraf merupakan model matematika yang menggunakan algoritma yang terinspirasi oleh otak manusia untuk memproses data dan digunakan dalam pembelajaran mesin gitu. Nah, ini untuk contohnya. Di sini ada contoh pembuatan tabelnya ya. Yang mana ini tuh akan membuat jaringan saraf sederhana di Microsoft Excel berfungsi sebagai model untuk menunjukkan cara kerjanya. Di jaringan saraf ini untuk membuat prediksi berdasarkan 3 masukan dan 1 keluaran dalam set data pelatihan, seperti yang ditunjukkan pada tabel bawah ini. Nah, kita langsung saja ke step yang pertama, yaitu siapkan data pelatihan. Nanti kita pada lembar baru atau pada sheet yang kosong, kita membuat 4 kolom, yaitu kolom A sampai D, dan kita beri label input 1, input 2, input 3, dan yang terakhir itu output. Lalu yang kedua, masukkan nilai data dari tabel ke dalam spreadsheet, yang mana sekarang tampilannya akan seperti gambar 1. Nah, kita langsung saja membuat si tabelnya. Nah, ini sebelumnya kita telah membuat tabelnya, kita copy paste saja sini. Nah, training data ini sudah sesuai ya. Training data ada input 1, ini tuh harusnya 2 mungkin ya, input 2, 3, dan juga output sebanyak 10 kolom. Ini sudah sesuai dengan yang ada di gambar di sini. Langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu mengatur bobot dan bias. Bobot di sini merupakan nilai yang disesuaikan model selama pelatihan untuk memberikan tingkat kepentingan yang berbeda pada fitur yang berbeda. Untuk bias ini merupakan informasi dasar atau informasi tambahan yang ditambahkan ke prediksi. Langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini dimulai dari kolom kosong berikutnya. Nah, karena sebelumnya kita membuat hanya 4 kolom, yaitu pada bagian training data saja. Di sini kita akan menambahkan kolom weight atau berat sebanyak masing-masing 3 masukan, berat 1, berat 2, dan juga berat 3. Dan yang terakhir kita akan membuat kolom bias, yang mana ini tuh setiap kolom berat 1, berat 2, dan juga berat 3 ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Di sini per kolom berat 1 memiliki bobot sebanyak 72%, yang kedua yaitu 77%, dan yang terakhir 85%. Kita langsung saja ke pembuatannya, yaitu kita membuat kolom weight. Kita kopas saja dari ini ya. So. Nah, ini untuk kolom weight 1, weight 2, dan weight 3. Kita tambahkan border. Weight 1 ini sebesar 72%. Lalu ini 77 dan juga 85%. Lalu ada kolom bias. Nah, pada pembuatan tadi ini sudah sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kita langsung ke langkah pembuatan yang selanjutnya, yaitu memasukkan rumus yang telah
disediakan di sini, yaitu untuk menentukan nilai kolom yang ada pada bias ini. Kita masukkan saja langsung. Nah, di sini nilainya yaitu 1,57. Nah, ini sudah sesuai ya dengan yang ada pada gambar 3, 1,57. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu hitung output. Nah, di sini menghitung nilai keluaran jaringan saraf. Untuk Anda akan menggunakan fungsi sigmoid untuk menormalkan bias agar dapat digunakan dalam model. Nah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama di sebelah kolom bias, berarti di sebelah kanan sini itu kita akan membuat kolom untuk menampung prediksi dengan memberi label output. Lalu yang kedua, gunakan rumus Excel berikut untuk menghitung output Anda. Nah, ini kita copy paste nanti di dalam untuk bagian output. Nah, output kita masukkan rumusnya di sini. Nah, ini mungkin terkendala error dikarenakan di sini itu ada penyesuaian yang sebelumnya EKSP kita ganti menjadi EXP. Lalu enter. Nah, apabila sudah diganti, itu outputnya nanti atau nilainya itu akan keluar 0,8277. Nah, ini sudah sesuai untuk outputnya 0,3608. Nah, seperti yang Anda lihat, nilai keluaran sebesar 0,8277836608 tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, yaitu 1. Nah, di sini kita sudah sesuai ya dengan dari pembuatan yang ada di Excel dengan yang ada pada gambar 4 ini. Kita langsung saja ke step selanjutnya, yaitu sempurnakan berat badan Anda. Tambahkan 3 kolom baru yang diberi label weight 1 delta atau berat 1 delta, berat 2 delta, dan juga berat 3 delta. Nah, kolom ini akan menampung nilai-nilai perubahan yang akan diterapkan pada berat awal Anda. Nah, di sini kita akan membuat kolom seperti yang ada pada gambar 5 ini, yaitu weight tanning sebanyak 3 kolom ya. Kita merge, kita buat border di sini agar lebih rapi, dan untuk warnanya kita ganti menggunakan warna ini, warna kuning. Weight 1 delta. Nah, ini sebelumnya saya ini sudah membuat, jadi kita kopas saja untuk simbol deltanya. Nah, ini weight 1 delta, weight 2 delta, dan juga weight 3. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan rumus ini pada ini di bawah weight 1 delta ini. Kita akan masukkan di sini. Nah, ini nilainya akan langsung muncul apabila kita memasukkan rumus yang telah disediakan tadi, yaitu sebesar, sesuaikan lagi, 0,02455808. Untuk weight 2 dan weight 3 kita seret aja ke sebelah kanan atau drag aja. Nah, itu nanti apabila kita seret ke sebelah kanan, nilainya akan otomatis menggenerate dari hasil yang ini dengan menggunakan rumus yang telah dimasukkan pada weight 1. Nah, ini sudah sesuai ya, 808. Nah, ini udah sesuai. Langkah selanjutnya yaitu Anda akan menerapkan nilai penyesuaian bobot baru ke baris kedua data pelatihan Anda dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi pada kolom ini weight 1 atau berat 1 yang ada pada kolom weight ini, kita akan memasukkan rumus ini di bawah bobot yang 72%. Nah, di sini kita akan coba masukkan di sini. Nah,
itu akan keluar output sebesar 74%. Nah, ini sudah sesuai ya. Untuk sebelah kanan dan selanjutnya kita seret saja. Nah, 74%, 77 dan 87%. Nah, seret rumus tersebut ke kolom berat 2, berat 3 di baris kedua lembar kerja akan terlihat seperti gambar 7. Nah, ini kita sudah menyeretnya tadi ya. Dan ini sudah sesuai dengan gambar 7. Kita langsung saja ke langkah yang kelima, yaitu hitung nilai yang tersisa. Nah, di sini kita tarik perhitungan bias sel H3, sel I3, dan juga penyetelan bobot C3K3L3 di baris terakhir sehingga lembar kerja Anda tampak seperti gambar 8. Nah, di sini kita akan menyesuaikan si output atau si nilainya seperti yang ada pada gambar 8, yaitu kita cukup menyeret pada bias ini dari atas sampai bawah. Nah, ini sudah sesuai ya. Kita rapihkan dulu dan untuk sisanya kita lakukan sama seperti sebelumnya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sudah sesuai. Untuk outputnya kita lihat pada kolom yang terakhir apakah sudah sesuai atau belum, yaitu 0. Dan ini minus 0,125. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, untuk sisanya setelah semua perhitungan penyetelan berat Anda selesai, hitung sisa nilai berat Anda, misalnya berat 1, berat 2, dan berat 3 dengan menyeretnya ke baris yang terakhir. Nah, ini untuk sisanya kita lakukan sama halnya dengan kita menyeret pada bagian bias sampai ke berat 3 delta di sini, yaitu kita seret dari atas sampai ke bawah. Nah, nanti nilainya di sini itu akan berubah. Nah, kita sesuaikan lagi nilainya, yaitu 86, 65, 90. Nah, di sini nilainya sudah sesuai ya. Kita lanjut ke step yang terakhir, yaitu tambahkan lebih banyak data pelatihan. Salin data pelatihan yang Anda tempelkan setelah nilai rekaman terakhir. Pastikan juga untuk menyebarkan bobot bias keluaran prediksi lembar kerja Anda dengan data pelatihan yang baru diperluaskan akan terlihat seperti gambar 10. Nah, ini pada gambar 10 ini karena sebelumnya kita hanya membuat sebanyak 10 kolom, kita akan sesuaikan seperti gambar yang 10, yaitu dengan menambahkan kolom 11 sampai 8, yaitu ada tambahan 8 kolom. Nah, sebelumnya kita sudah membuat, jadi kita copy paste saja yang di sini. Nah, sebanyak 18 kolom. Kita buat bordernya dulu agar lebih rapi. Nah, ini sudah sesuai dengan total semuanya, yaitu 18 kolom. Lalu untuk sisa kolom yang belum terisi ini kita cukup menyeret dari atas sampai ke bawah. Lakukan hal yang sama itu sampai ke bagian yang terakhir, sampai ke sini. Nanti nilainya akan berubah. Nah, kita seret ke bawah. Nah, di sini nilainya sudah berubah. Nah, apabila kita telah menyeret dari atas ke bawah untuk kolom yang telah dibuat tadi, maka nilainya nanti akan terlihat seperti yang ada pada gambar 10 ini. Nah, kita cek saja di output yang terakhirnya, kita sesuaikan dengan gambar 10, yaitu 0110, 0110, terus ada 100%, 43 dan juga 83. Nah, ini udah sesuai sampai sini. Lalu sisanya 1,254,868. Nah, kita perbesar lagi. 254,868,365
Nah, ini sudah sesuainya 0,778141. Ini 0 minus 0,134 0,134. Nah, ini sudah sesuai ya semuanya. Nah, ini merupakan contoh dasar jaringan saraf dan kemungkinan besar tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah. Namun ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep inti jaringan saraf dan cara kerjanya. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan atau step by step yang telah saya buat di Excel tadi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.